Bismi- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Metode Waterfall pada Desain Sistem Informasi Industri dan juga Geografis pada Kabupaten Tegal. Pada jurnal kali ini menggunakan sebuah metode penelitian yang bernama metode waterfall. Pada metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama yaitu planning. Pada tahapan ini kita harus merencanakan sistem itu harus dibuat bagaimana, dan juga kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada jurnal kali ini. Kita telah mendapatkan sebuah kebutuhan dan juga identifikasi masalah yang ada. Identifikasi masalah yang ada pada jurnal kali ini yaitu informasi-informasi akan industri yang ada di dunia, akan di Kabupaten Tegal ini. Sebenarnya informasi-informasinya tentang industri di Kabupaten Tegal ini sudah ada di BPS atau Badan Pusat Statistika. Tetapi pada BPS ini data-datanya masih berbentuk tabel-tabel, sehingga masih kurang menarik dan juga masih kurang dipahami oleh orang lain yang melihatnya, sehingga dibutuhkannya sebuah visualisasi data. Dan juga sebenarnya tentang industri-industri Tegal ini juga sudah ada di sebuah website yang ada di Kabupaten Tegal yang dipunyai oleh pemerintahan Kabupaten Tegal. Tetapi dalam website tersebut masih kurangnya informasi akan keseluruhan industri yang ada di Kabupaten Tegal. Sehingga tujuan adanya jurnal kali ini, para user atau orang lain dan juga masyarakat sekitar tentunya yang ada di Kabupaten Tegal dapat mengetahui informasi-informasi akan lokasi yang ada di Kabupaten Tegal pada dunia industri. Dan juga data visualisasinya dapat dilihat dengan baik oleh para masyarakat, sehingga orang lain pun dapat mengerti tentang lokasi-lokasinya dan juga data-datanya tersebut. Lalu juga setelah planning, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu analisis. Setelah kita mendapatkan data-datanya, biasanya kita dapatkan data-datanya itu dari berbagai sumber. Yang pertama kita bisa dapat dari BPS, sumber kedua bisa cari koran, majalah, dan lain-lain, atau dunia elektronik yang lain. Yang ketiga kita juga bisa melalui orang-orang sekitar yang ada di industri tersebut. Dan juga setelah kita mendapatkan data-datanya, kita analisis data-datanya dan juga kita masukkan ke dalam sebuah sistem. Setelah kita analisis, kita kelompokkan data-data tersebut menurut kelompok yang ada pada dunia industri. Tentunya kita batasi hanya di Kabupaten Tegal saja. Setelah tahapan analisis ini selesai, kita lanjut ke dalam tahapan sebuah desain. Pada tahapan desain ini, kita harus mendesain sebuah tampilan untuk user atau orang lain yang ingin melihat data-data kita tentang industri-industri yang ada di Kabupaten Tegal. Selain data-data, juga kita harus menampilkan sebuah peta geografis, karena di sini jurnalnya juga ingin menampilkan sebuah peta geografis tentang industri yang ada di Kabupaten Tegal, sehingga nggak hanya data tapi juga ada petanya, sehingga para user pun akan mudah mengerti. Pada tahapan desain ini juga di sini kita harus juga membuat sebuah desain database, karena desain database ini juga sangat penting tentunya untuk agar memudahkan dalam integrasi satu database, atau maksudnya satu tabel ke dalam tabel yang lain, sehingga saling terhubung dan juga akan memudahkan programmer dalam melakukan programnya. Setelah kita dalam tahapan desain itu selesai, kita lanjut ke dalam tahapan implementasi. Nah, setelah kita tadi sudah melakukan analisis dan juga desain, kita langsung kita ambil data-datanya, kita ambil desain-desainnya, lalu kita langsung masukkan ke implementasi.
Nah, di sinilah tugasnya para programmer bekerja, di mana mereka akan menulis sebuah program-program kode-kode untuk menghasilkan sebuah karya berupa tampilan dan juga biasanya sih berupa website ya. Misalnya di sini jurnalnya berupa website. Nanti itu yang membuat sebuah para programmer melalui kode-kode. Pada kesempatan kali ini di jurnal ini programmer menggunakan sebuah framework, yaitu framework Codenator, dan juga database-nya menggunakan MySQL. Setelah tahapan implementasi, yaitu tahapan menulis program-program, kita lanjut ke dalam tahapan maintenance. Nah, pada tahapan maintenance ini juga nggak kalah penting nih, karena pada tahapan ini kita juga harus menjaga sistem tersebut. Kita harus merawat sistem tersebut agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan semestinya. Karena kita mengharapkan sistem ini tetap terjaga dan juga awet dan juga dapat terhindar dari berbagai kesalahan-kesalahan dan juga tentunya dari hal-hal yang gak diinginkan, sehingga dibutuhkannya sebuah maintenance. Dan juga kalau maintenance-nya baik, maka pada website kita pun akan baik berjalannya. Mungkin itu saja tentang peringkasan tentang jurnal pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.